Halo peserta didik semuanya, bertemu lagi dengan saya Mr. Donald Manalu. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas tentang keterkaitan antara waktu dengan pembabakan sejarah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa waktu dalam sejarah itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah waktu yang lampau. Yang kedua adalah waktu yang sekarang atau yang sedang kita jalani. Sedangkan waktu yang ketiga adalah waktu yang akan datang, yaitu ketiga waktu tersebut memiliki keterkaitan, di mana masa lampau itu menghasilkan masa yang sekarang, sedangkan masa yang sekarang menjadi persiapan manusia menuju masa yang akan datang. Dan juga dalam sejarah, pembabakan waktu itu menjadi identitas setiap kejadian-kejadian masa lampau, sehingga ada yang namanya pembabakan waktu. Seperti misalnya dalam sejarah Indonesia kita tahu bahwa ada banyak pembabakan waktu. Misalnya zaman prasejarah, adanya zaman penjajahan, adanya zaman kerajaan Islam, kerajaan Hindu-Buddha, dan yang lain-lain. Itu adalah pembabakan waktu yang dapat kamu ketahui bersama. Jadi supaya kamu lebih paham mengenai materi pembabakan antara waktu dalam sejarah, silakan kamu simak penjelasan video berikut ini. Materi kita yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah keterkaitan antara waktu dengan pembabakan sejarah. Proses dalam sejarah memperlihatkan perubahan, peralihan, dan pergantian. Adanya proses dalam sejarah itu untuk memperoleh pemahaman yang baik tentang sejarah, dan nantinya agar mendapat gambaran yang bermakna mengenai masa lampau kehidupan umat manusia. Maka dari itulah sejarah harus diberikan bentuk tertentu berupa cerita sejarah. Sejarah diberikan bentuk mengadakan pelukisan sejarah peristiwa, di mana nanti ada 3 kategori yang bisa diberikan bentuk dalam sejarah, di mana yang pertama adalah kategori ruang, kategori waktu, dan kategori kehidupan. Inilah pentingnya dalam sejarah menjadi sebuah peristiwa yang sempurna harus memiliki 3 bagian waktu, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Peristiwa pada masa lampau itu tidak pernah terputus dari masa kini dan masa yang akan datang, sehingga waktu dalam perjalanan sejarah itu adalah sebuah kontinuitas ataupun kesinambungan. Bayangkan, tidak mungkin ada kejadian atau peristiwa hari ini jika tidak ada masa lampau yang mempengaruhinya. Sedangkan nantinya masa depan merupakan persiapan kita mulai dari sekarang. Ini adalah konsep sejarah kontinuitas dalam sejarah. Jadi ingat, ada 3 konsep waktu dalam sejarah, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan ketiga masa ini saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi tidak bisa berdiri dengan diri sendiri, artinya harus saling berkaitan. Kita lihat keterkaitan antara waktu dengan pembabakan sejarah. Untuk memudahkan ingatan manusia dalam mempelajari sejarah, diperlukan waktu dengan mengklasifikasikan waktunya. Artinya, peristiwa sejarah itu kan ada banyak. Jadi kita perlu menggolongkan peristiwa-peristiwa tertentu ke dalam suatu peristiwa yang umum. Klasifikasi waktu dalam ilmu sejarah itu menghasilkan pembagian waktu, yaitu periode, ada zaman, ada babakan waktu atau masa, dan kini. Sedangkan kurun waktu adalah satu kesatuan waktu yang isi, bentuk maupun waktunya itu tertentu saja. Artinya ada batasan, ada akhirannya, begitu ya. Itulah yang membedakan waktu itu. Sehingga sama dengan pesan daripada Presiden Soekarno tentang dimensi waktu, jas merah, yang artinya apa?
Jas merah adalah jangan sesekali melupakan atau meninggalkan sejarah. Ini adalah pesan daripada pendiri bangsa kita, bangsa Indonesia, yang sudah semenjak sebelum zaman kemerdekaan beliau sampaikan, jangan pernah meninggalkan sejarah, karena bangsa yang meninggalkan sejarah akan hancur pada waktunya, karena sejarah adalah pondasi daripada suatu bangsa. Keterkaitan antara waktu dengan pembabakan sejarah. Salah satu bentuk pelukisan peristiwa sejarah melalui penggolongan sejarah berdasarkan 3 kategori. Tadi sudah saya katakan, ada kategori ruang, kategori waktu, dan kategori kehidupan. Jadi inilah 3 kategori dalam pelukisan peristiwa sejarah. Periode sejarah mengungkapkan ikhtisar sejarah, dan di dalamnya harus dapat dikenal jiwa atau semangat setiap zaman. Artinya, sama dengan nantinya yang akan saya jelaskan bagaimana pembagian periodisasi sejarah di Indonesia. Di setiap periodisasi itu ada ciri khas, ada semangat khas masing-masing. Nanti akan kita lihat bagaimana ciri khas masing-masing tersebut. Tapi sebelum lanjut ke sana, kita lihat dulu. Kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan periodisasi dalam sejarah. Jadi periodisasi dalam sejarah itu adalah pembabakan waktu yang berurutan sesuai dengan waktu kejadian. Artinya, dia sesuai atau berurutan dengan waktu kejadian. Jadi waktunya tidak meloncat ataupun tidak maju mundur, tapi berurutan. Itulah yang disebut dengan periodisasi. Tujuan periodisasi itu untuk mempermudah kamu, saya, ataupun orang lain dalam pemahaman, pembahasan, serta batas di mana sejarah kehidupan manusia itu. Periodisasi dibuat agar dapat diketahui ciri khas. Ini yang selalu saya tekankan dari tadi, ciri khas atau karakteristik kehidupan manusia, sehingga mudah untuk kamu pahami. Jika sudah ada ciri khasnya, tentu mudah untuk dipahami, bukan? Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa maksud dari periodisasi ialah supaya setiap babak waktu itu menjadi jelas ciri-cirinya, sehingga mudah untuk dipahami rangkaian peristiwa dalam sejarah. Kita langsung kepada contoh. Apabila Anda atau kamu membaca buku sejarah, baik buku pelajaran maupun buku babon sejarah nasional Indonesia, kita akan menemukan pembabakan waktu tersebut. Atau misalnya, jika kamu melihat buku teks kamu, mau buku teks itu biologi maupun sejarah maupun sosiologi mau yang lain-lain, di sana dibuat berdasarkan bab. Biasanya berdasarkan bab ini ada peristiwa penggolongan tertentu. Seperti misalnya, kalau pelajaran kita di bab pertama itu manusia dan sejarah. Misalnya di bab lain itu ada peristiwa proklamasi dan yang lain-lain. Itu adalah penggolongan berdasarkan peristiwa sejarah. Ini adalah contoh periodisasi sejarah negara bangsa Indonesia. Sekali lagi saya ulangi, ini adalah contoh bagaimana periodisasi sejarah di Indonesia. Hingga dari awal kemerdekaan hingga masa Presiden Joko Widodo. Jadi ini berdasarkan pembabakan pemerintahan nantinya. Sebenarnya masih banyak periodisasi dalam sejarah, baik itu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Tapi ini lebih fokus kepada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia. Dalam gambar ini bisa kamu lihat ada 7 presiden yang pernah memimpin bangsa Indonesia. Dan itu bisa dibuatkan menjadi periodisasi sejarah yang menarik. Kira-kira begitu contohnya ya. Contoh pentingnya dimensi waktu dalam sejarah. Jika kamu bertanya mengapa waktu sangat penting dalam sejarah, selain menunjukkan nanti batasan waktu, disinilah pentingnya waktu dalam mempelajari seperti contoh organisasi ASEAN yang kamu kenal dengan sebutan ASEAN. Seperti kita ketahui, organisasi ASEAN yaitu kerjasama antar bangsa di kawasan Asia Tenggara, artinya kawasan regional di Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1967.
Namun hingga saat ini tentu ASEAN masih berdiri kokoh dan sampai kapan berakhirnya itu belum ada batasannya. Jadi jika kita menghilangkan salah satu tadi peristiwa sejarah, contohnya di masa lampau, kita akan kehilangan kapan peristiwa berdirinya organisasi ASEAN ini. Artinya dia menjadi kehilangan sejarah awalnya. Jadi itulah pentingnya waktu dalam mempelajari sejarah. Jika dia nantinya dihilangkan salah satu pun akan menjadi tidak sempurna. Jadi sama seperti sejarah ASEAN ini, jika kita hilangkan kapan dia berdiri di masa lampau, itu akan kehilangan jati diri sejarah itu sendiri. Dalam persesi waktu seperti di atas, jika batas-batas waktu dalam 3 dimensi, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa depan itu kita hilangkan, maka sang waktu akan benar-benar menjadi tidak berpangkal dan tidak berujung. Inilah yang saya katakan tadi, jika salah satu dihilangkan, maka waktu akan menjadi tidak ada pangkal, tidak ada awal, dan tidak ada ujungnya. Sedangkan kalau kita tahu kapan tahunnya, kita bisa membuat batasannya dengan jelas. Oke, seperti itu adalah pentingnya dimensi waktu dalam sejarah. Dalam hal ini, perjalanan waktu ataupun kelangsungan atau continuity perlu dibuat dengan batasan awal dan akhirnya yang disebut dengan kurun waktu ataupun periode. Itulah yang disebut sebagai prinsip kronologis dalam sejarah. Kronologis nantinya artinya adalah berurutan, tidak loncat. Perspektif sejarah adalah bahwa segala sesuatu yang berekstensi masa kini adalah produk perkembangan dalam masa lampau. Sedangkan banyak keadaan atau kecenderungan dewasa ini akan menentukan masa depan. Inilah yang selalu saya katakan bahwa ada 3 zaman dimensi waktu dalam sejarah. Masa lampau, masa yang sekarang, dan masa yang akan datang. Jika salah satu dihilangkan akan menimbulkan kekacauan. Jadi untuk kesempurnaan sejarah itu tidak bisa dihilangkan, tapi menjadi sebuah kesatuan dalam dimensi waktu. Jadi itulah gunanya mempelajari pembabakan waktu dalam sejarah, supaya memudahkan kamu dalam mempelajari peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi sekianlah yang dapat Sardono sampaikan tentang keterkaitan antara waktu dengan pembabakan sejarah. Tadi kita juga sudah mendengarkan bagaimana pembabakan waktu dalam sejarah-sejarah di dunia maupun di Indonesia. Jadi pesan Sir, semoga materi pembabakan waktu dalam sejarah ini menambah ilmu pengetahuan Ananda sekalian. Jadi sekianlah yang dapat Sardono sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Sekian dan terima kasih.